Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan juga harus mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Salah satu metodenya adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, diantaranya dengan pengembangan unsur-unsur pokok dan penunjang pendidikan. Peningkatan kualitas pembelajaran tentu saja memerlukan strategi-strategi khusus yang dapat diterapkan pada masing-masing lembaga dengan memperhatikan karakteristik lembaga pendidikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, Ragam Pendidikan Produksi UPT Tekomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, peran masyarakat amat dibutuhkan dalam pengelolaan sekolah. Saat ini saya berada di SDN Konang 2, Kabupaten Pamekasan, di mana peran serta masyarakat masuk dalam manajemen berbasis sekolah. Dan dari sanalah keunggulan kompetitif itu akan muncul. Untuk mengetahui lebih dalam, selama 30 menit Anda kami ajak untuk menyaksikan bagaimana proses MBS itu dilaksanakan di SDN Konang 2 Pamekasan ini. Ayo. SDN Konang 2 terletak di Jalan Raya Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, tidak mau kalah bersaing dengan sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Pamekasan lainnya. Berbekal visi mengembangkan SDM seutuhnya yang berkualitas dan mempunyai keunggulan kompetitif, menjadikan SDN Konang 2 Pamekasan salah satu sekolah dasar unggulan di Kabupaten Pamekasan. Dengan jumlah siswa sebanyak 135 orang, pihak sekolah mampu menerapkan manajemen berbasis sekolah, di antaranya menanamkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekolah, serta mampu membiasakan sikap disiplin sebagai budaya sekolah. Pemirsa, saat ini saya berada di ruang praktek keterampilan dari siswa-siswi SDN Konang 2. Ini kalian sedang buat apa ini? Kursi. Ya, siapa namanya? Vera untuk membuat kursi ini bahan apa aja ini? Stik ini ya, stik es krim itu ya. Terus gunting. Apa? Karter. Terus cat. Nih. Terus kuas cat. Lem. Pensil. Terus untuk buatnya ini berapa lama? Kurang lebih 3 hari. 3 hari 3 malam nggak tidur, nggak pakai makan. Enggak ya? Dikerjakan di sekolah ya? Di sekolah selama 3 hari. Kalau Lili kesulitannya membuat kan nggak hanya kursi ya, bukan mobil dan lain sebagainya. Kesulitannya apa? Stik es krim. Cari bahan bakunya stik es krimnya ini ya. Terus apa lagi? Stik es krim, lemnya beli di mana? Yuk, apa buat sendiri? Lemnya buat sendiri? Beli. Lemnya beli. Jadi yang paling sulit adalah cari stik es krim. Terus kalau sudah buat gini, kira-kira harapannya ke depan apa? Bisa menjadikan barang bekas menjadi barang guna lagi bagi kita semua. Jadi memanfaatkan barang-barang bekas untuk menjadi bahan yang udah, lanjutkan buat kursinya, lanjutkan buat mobilannya ya. Terima kasih. Pendidikan yang efektif merupakan satu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Pemirsa, untuk menjadikan siswa yang mandiri, siswa perlu mendapatkan pelatihan kecakapan hidup. Untuk itu, SDN Konang 2 Pamekasan memberikan kecakapan hidup berupa keahlian atau soft skill yang memungkinkan siswa nanti
dapat hidup mandiri atau memanfaatkannya di dunia kerja. Bentuk soft skill yang diajarkan diantaranya membuat lampion dari sendok plastik dan membuat aneka kerajinan dari bahan bekas, misalnya sendok es krim dan sedotan plastik yang diolah menjadi hiasan lemari, hiasan dinding, dan hiasan meja. Pemirsa, saat ini saya bersama Bu Sri selaku guru pembina pramuka sekaligus pembina karakter di SDN Konang 2 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Apa kabar? Baik, Pak. Salam pramuka. Salam. Salam. Ibu, dalam pramuka itu banyak nilai-nilai karakter dan nilai-nilai kepemimpinan. Apa saja yang Ibu ajarkan kepada para siswa? Yang pertama yaitu kedisiplinan, yang kedua yaitu kejujuran, kekompakan, dan juga Kepemimpinan ya, kepemimpinan, kedisiplinan, kejujuran. dan kekompakan. Iya, dan seperti yang saat ini sedang Iya. dilakukan itu. Jihanda. Jika tidak kompak seperti ini kan bolanya tidak seimbang. Kerjasama antar Ya, ibu. kerjasama. Terus mengenai karakter anak-anak sendiri ini kan unik. Nah, bagaimana ibu bisa mengarahkan dan menyatukan mereka? Yang pertama yaitu saya selaku pembina juga mengetahui di sini saya berasalnya kan dari sini. Jadi ke keluarga itu, ke masyarakat tahu Pak satu-satunya murid dari keluarga mana. Jadi dikenali secara individual Iya. dulu, baru kemudian dibentuk karakternya. Ibu, terus apa yang Ibu lakukan supaya karakter ini tetap ada pada mereka dan termotivasi mereka untuk tetap melakukan? kebiasaan sehari-hari, misalnya di rumah juga dan juga di sekolah. Misalnya kebiasaan disiplin semuanya Pak ya. Seperti masuk pramuka latihannya, masuknya itu disiplinnya, kompakannya seperti ini. Jadi kedisiplinan itu dikembangkan melalui kebiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Baik, kemudian dukungan sekolah bagaimana? Dukungan sekolah itu memfasilitasi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh kepramukaan. Contohnya seperti ini, paralon itu kan harus difasilitasi oleh sekolah. Jadi perangkat untuk membuat mereka terstimulasi karakternya didukung oleh Sekolah. Oke, terus harapan Ibu ke depan apa? Agar menjadi anak didik yang berguna bagi negara dan bangsa. Dan juga menjadi orang yang mempunyai karakter yang baik Di masa depan. Oke, terima kasih informasinya Bu. Mudah-mudahan sukses. Salam pramuka. salam. Pemirsa, SDN Konang 2 Pamekasan bertekad untuk menyelenggarakan pendidikan akademik di berbagai bidang mata pelajaran yang berkualitas, yakni dengan menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan di dalam ruang kelas maupun di luar kelas. Demi mendukung program tersebut, maka perlu adanya peran serta masyarakat atau wali murid. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keinginan sekolah juga mendapatkan dukungan penuh dari orang tua siswa. Nama saya Alfianti Maulidatus Saleha. Saya pernah meraih di Olimpiade MIPA Galaksi 2015 SMP 2 Galing 2 Pamekasan dan pernah masuk 10 besar di kecamatan. Bisa lebih mengembangkan prestasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Nama saya Muhammad Ilham Pratama, meraih prestasi di Bulai lomba lari 100 km, mendapat juara 3. Mudah-mudahan saya dapat menjadi juara 1 di Bulai. Nama saya Bapak Hairul Saleh, guru SDN Konang 2. Ini prestasi yang membina anak didik ini Pak, ya. Yang membina anak didik. Yaitu melalui pertama melalui seleksi.
dengan wawancara dengan guru kelasnya masing-masing berdasarkan peringkat pembelajarannya di kelas. Juga ditambah dengan 10 tidak hanya pada 1 2 3 Pak, ambil 10 orang diseleksi, kemudian ditentukan kriteria baru anak itu bisa dikembangkan potensinya apa tidak. Dengan ya diberikan bimbingan latihan tanpa membayar Pak, dan juga dibebaskan apabila nanti ada kegiatan event lomba, dan juga dapat uang transportasi juga dari sekolah Pak. Harapannya mungkin pada tahun-tahun berikutnya mungkin anak-anak yang mendapat prestasi lebih banyak lagi dari tahun-tahun sekarang, dan juga akan mungkin bisa berkompetisi pada perlombaan-perlombaan tingkat nasional Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurul, saya dari Rapendik bertanya tentang bagaimana hubungan UPT Teknik. Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Ibu terhadap kegiatan pendidikan karakter di sini menjadi fokus dan sekaligus MBS yang melibatkan masyarakat. Iya, saya sangat setuju dan mendukung sekali pembiasaan pendidikan karakter yang dilaksanakan di SDN Orang Tua ini. Jadi saya sepakat bahwa pendidikan karakter itu tidak hanya diajarkan atau dipelajari, tapi memang ditanamkan. Jadi ditanamkan kepada anak melalui pembiasaan. Jadi kita harus punya metode keteladanan dari prasekolah, jadi pembiasaan, kemudian reward bagi anak yang memang karakternya bagus. Jadi memang karakter ini Karakter itu bukan hanya pengetahuan, tapi juga pembiasaan dan pembelajaran serta perilaku. Iya, perilaku. Ada 18 karakter kan yang memang kita dikembangkan pada anak sejak usia dini. Jadi ini usia sekolah dasar kan memang strategis untuk penanaman karakter, untuk menciptakan generasi penerus yang suatu saat memang unggul lah, katakanlah bibit unggul ada dimulai dari nilai-nilai karakter yang ditanamkan sejak dini, sejak sekolah dasar. Jadi dengan karakter diharapkan mereka kelak menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing di depan. Iya. Nah, terus mengenai MBS yang melibatkan juga masyarakat, bagaimana? Iya. Kami ini sebenarnya diawali sejak sekolah ini menjadi mitra usaha prioritas sejak awal tahun tahun pelajaran 2009-2012 menjadi salah satu mitra usaha prioritas. Kalau sekecamatan memang ada 8 lembaga, yang SDIT yang merupakan pilot juga, sehingga dan mulai 2 tahun yang lalu kami memang menggerakkan jatuh bangun, karena memang menggerakkan peran serta masyarakat ini tidak mudah, sangat sulit sekali. Namun alhamdulillah ada pendampingan dari USER juga, sehingga kepala sekolah, guru dan masyarakat di sini bergairah peran sertanya, sehingga turut merasa memiliki sekolah yang nanti memiliki dan nanti kan mengharapkan kualitas pendidikan di sekolah lembaga ini menjadi jadi setelah merasa memiliki, mereka bertanggung jawab ingin mengembangkan mutu pendidikan di sekolahnya. Dan PSM ini, peran serta masyarakat ini sangat terhadap peningkatan kualitas pendidikan sangat signifikan. Jadi sangat artinya apabila tidak ada peran serta masyarakat maka kemajuannya itu merangkak. Tapi kalau dengan peran serta masyarakat yang sangat agresif, ini bisa dikatakan lari. Jadi percepatannya luar biasa. Ini 3 tahun ini, jadi ini sudah luar biasa di atas tingkat daripada lembaga lain yang tidak di atas rata-rata yang tidak melibatkan masyarakat. Ya. Terus Bunda, pendidikan itu kan berhasil kalau masyarakat, sekolah dan pemerintah itu saling menyatu dalam satu pendidikan. Nah, bagaimana bentuk dukungan pemerintah khususnya UPTJ dalam hal ini? Ya, untuk mengapresiasi kami terhadap pendidikan karakter juga MBS, kami sudah melakukan sosialisasi tentang penanaman
penanaman karakter itu sendiri terhadap guru-guru agar mereka itu bisa mengimplementasikan kepada anak didiknya. Dari dinas sendiri kami juga mengapresiasi ini mengadakan lomba budaya mutu yang dalam 2015 ini lomba budaya mutu di bidang itu TQM, Total Quality Management. Iya, di lomba budaya mutu untuk diapresiasi muridnya, lomba siswa teladan dan kader di Wisada juga ada. Jadi dari situ kan dapat diketahui bahwa karakter dan kompetensi anak yang dimiliki atau yang sudah mendapat pembinaan dari lembaga tersebut. Jadi untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan sekolah, kompetisi itu sebagai ajang untuk menunjukkan bukti mereka berkompetensi. Gitu. Terus kan tentu tidak hanya di SDN ini, tentu berharap ke depan ada imbas dan sebagainya. Nah, apa harapannya ke depan? Saya harapkan ini menjadi model atau contoh bagi lembaga imbas atau sekolah imbas yang lain untuk meniru seperti ini. Kalau di sini bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Jadi harapan kami sangat besar untuk peran serta masyarakat ini juga dicontoh oleh akan menular ke SD imbas yang lain. Setidaknya di SDN ini menjadi inspirasi bagi masyarakat. Terima kasih Ibu Nurul, mudah-mudahan makin sukses SD di bawah SDN Konang 2 Pamekasan dalam menerapkan MBS dan menentukan arah sasaran pembelajarannya, yaitu membentuk siswa berkarakter dan berkelakuan baik, dengan harapan nanti mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi jiwa yang berkarakter kuat sehingga menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. Selama ini banyak anggapan tentang pendidikan formal yang dinilai hanya sebagai pendidikan formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Namun di SDN Konang 2 Pamekasan, pendidikan benar-benar menjadi sebuah alat untuk membentuk karakter siswa agar perilaku dan karakter anak menjadi lebih baik. Pemirsa, peran manajer di sekolah itu, yakni kepala sekolah, amat penting dalam pengelolaan MBS. Saat ini saya bersama Ibu Sariati SPD SD selaku kepala SDN Konang 2 Pamekasan. Bunda, ada yang ingin kami tanyakan. Sebelumnya apa kabar dulu nih Bunda? Baik Pak. Bunda, ada yang ingin kami tanyakan. Mengapa peran serta masyarakat itu menjadi penting dalam MBS, manajemen berbasis sekolah? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sangat penting peran serta masyarakat, karena dengan adanya peran serta masyarakat maka antara sekolah dengan masyarakat itu satu kesatuan, sehingga di sekolah ini akan timbul kualitas pendidikan yang baik. Jadi karena masyarakat merasa memiliki sekolah itu, mereka menjadi lebih banyak memberikan ide, sumbang saran dan lain sebagainya. Iya Pak. Nah Ibu, terus bagaimana Ibu bisa mengajak masyarakat? Apa yang dilakukan supaya mereka mau terlibat? Karena biasanya kan belum semprong diserahkan sekolah. Iya. Pertama yaitu kami mendekat kepada kepala desa, dan yang kedua memanggil tokoh masyarakat, yang ketiga yaitu dengan bersama-sama antara kepala desa, tokoh masyarakat dan semua wali murid beserta masyarakat yang ada di Konang 2 itu dipanggil untuk bahu-membahu duduk bersama membicarakan bagaimana supaya sekolah di sini itu akan maju. Jadi proses perlibatannya, kalau di manajemen itu kan ada planning, organisasi, dan lain sebagainya. Ya. Apakah semua itu Bunda? Mulai dari RKS sampai RKS ya, mulai dari RKS dan juga yaitu program sekolah tahunan itu sudah kami laksanakan. Terus kemudian bagaimana peran guru sendiri dalam hal ini? Peran guru di sini yaitu memang awal-awal kami itu sebelumnya menjadi teladan untuk kepada guru-guru, sehingga guru-guru di sini itu sangat merespon kegiatan itu rencana kami bagaimana membentuk sekolah di sini itu menjadi sekolah yaitu yang baik.
Bunda, terus dengan peran serta masyarakat, mereka tidak hanya support ide, tapi juga Iya. mungkin support biaya dalam tanda kutip Iya, ya. iya, iya. Nah, terus bagaimana dukungan sekolah untuk ini? Dukungan sekolah yaitu alhamdulillah sangat baik, Pak. Termasuk penentuan kebijakan tentunya. Iya, termasuk penentuan kebijakan di sini, yaitu kami mengajak seluruh daripada yang tadi itu, yaitu peran-peran serta masyarakat di sini, yaitu bau-membau untuk membangun sekolah ini lebih baik ke depannya. Nah, peran mereka itu dalam KBM atau pada kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan yang mungkin sekolah desain. Ya, yang dari yaitu ekstrakurikuler kami itu mengajak bagaimana supaya di sini kesenian hadrah dengan mengumpulkan yaitu latihan yang dibutuhkan kepada masyarakat itu sebagai pelatih dan juga siswa di sini sangat antusias karena wilayah kondisi khusus di SDN Konang 2 ini masyarakatnya yaitu gemar daripada hadrah. Jadi kami manfaatkan untuk bagaimana supaya SDN Konang 2 juga mempunyai ekstrakurikuler yaitu seni dalam bidang hadrah. Jadi miliunya memang suka seni hadrah tadi. Iya, iya Pak ya. Udah, selain kesenian, selain ekstrakurikuler, prestasi-prestasi apa saja yang diraih? Mengingat dengan peran serta masyarakat tadi. Prestasi yang sudah kami raih yaitu tentang minat baca siswa. Dengan adanya minat baca siswa yang baik dan juga ada lokasi perpustakaan yang baik, maka itu antara dan juga masyarakat di sini membantu dalam bidang baca, maka alhamdulillah kami ikutkan melalui yaitu dipercaya oleh UPTD sebagai duta dari Kecamatan Gales. Alhamdulillah di sini mendapatkan juara 2 untuk pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten Pamekasan. Ibu, prestasi akademik, non-akademik, nah bagaimana dengan pendidikan karakter? Dengan pendidikan karakter yang saya tanamkan di sini, yaitu kedisiplinan, kejujuran, kreativitas siswa, dengan kedisiplinan yang diberi contoh oleh terutama menjadi teladan kepala sekolah, menjadi guru, maka alhamdulillah kualitas pendidikan itu tambah baik. Dan juga yaitu dengan adanya kami yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan yaitu tentang USED di sini. Ada pembinaan USED dimulai dari tahun 2011 sampai sekarang ini, yaitu alhamdulillah perkembangan daripada pembelajaran, minat baca, peran masyarakat alhamdulillah yaitu meningkat, dibuktikan dengan adanya juga yaitu sudut baca. Sudut baca itu ada di kelas masing-masing yang setiap saat, setiap hari 10 menit sebelum pelajaran dimulai, anak itu membaca senyap atau juga pokoknya membaca di dalam kelas masing-masing. Dan juga ada taman baca. Nah, taman baca itu untuk menyenangkan siswa. Pada waktu istirahat siswa itu gemar membaca dan juga yaitu ada jadwal khusus di perpustakaan. Setiap hari itu siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 secara bergantian itu dibawa ke perpustakaan. Jadi proses peningkatan membaca itu dikondisikan. Oh iya, dikondisikan Pak. Ya. Terima kasih Bunda informasinya, mudah-mudahan SD ini makin sukses. Amin, amin, amin. Pemirsa, dengan melibatkan masyarakat menjadi memiliki dan akhirnya muncul rasa bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di SDN di mana MBS-nya melibatkan masyarakat tersebut. Pemirsa, kehidupan masyarakat Pamekasan yang agamis dan religius merupakan landasan yang kuat untuk menerapkan pengembangan pendidikan karakter di SDN Konang 2 Pamekasan. Dengan menumbuhkan sifat kreatif, terampil, serta menanamkan sikap yang senang bekerja keras, membuat lembaga SDN Konang 2 Pamekasan mampu berprestasi di segala bidang. Di antaranya adalah pengelolaan perpustakaan yang mendapat juara 2 tingkat Kabupaten Pamekasan. Alasannya
anak saya dari sampai sekolahnya lebih dekat. Juga proses belajar di sini cukup baik. Kualitasnya cukup baik semua. Seragamannya ya cukup baik sekali. Dari dulu agak sulit sampai sekarang, sehingga lebih maju dari proses semua dalam belajar di sini. Anak-anak lebih efisien, juga dalam segi pelajaran banyak ekstrakurikuler, semuanya ada di sini. Untuk komunikasi antara sekolah dan wali murid terjalin cukup baik karena di SDN Konang 2 ini mengadakan paguyuban kelas yang pertemuan rutinnya diadakan 2 bulan sekali, sehingga segala informasi yang ada di SDN Konang 2 cukup diketahui oleh wali murid. Harapan dari wali murid, mudah-mudahan SDN Konang 2 ini akan lebih maju sehingga dapat menciptakan siswa-siswi yang berkualitas lebih banyak lagi untuk mencapai prestasi yang gemilang. Pemirsa, demikian tadi kita saksikan bagaimana peran masyarakat yang terlibat dalam MPS mampu meningkatkan daya kreativitas siswa sehingga muncul daya kompetisi dan daya saing siswa. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu dalam tayangan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar dan dengan bersekolah kita menjadi manusia yang lebih terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.